Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, baik, saat awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, Ustaz akan memberikan ringkasan penjelasan ulang tentang materi yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang al-insan. Baik, sekali lagi untuk mengawalnya, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, materi al-insan ini yang artinya tentunya udah pada tahu semuanya. Dalam Al-Quran, nama al-insan ini dia berikan sebagai nama surah, yaitu surah al-insan yang artinya manusia. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat, surah Al-Zariyat ayat 56. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengabdikan diri kepadaku. Nah, kita manusia Allah ciptakan tujuannya hanya itu, mengabdi kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, tentunya yang baik-baik, niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan Allah catat sebagai sebuah ibadah dan insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Al-Insan, dalam bab Al-Insan ini yaitu membahas tentang manusia. Maka tetapi hanya membahas tentang panggilan terhadap manusia, ya. Baik itu manusia yang muda, tua, kecil, ya. Di antaranya fata, artinya pemuda laki-laki. Kalau pemuda perempuan, fatatun, tinggal nambah tun di belakang. Waladun, anak laki-laki. Kalau anak perempuan bisa waladatun atau bintun. Bayi laki-laki sobiyun. Kalau bayi perempuan sobiyatun. Kakek yaitu jaddun untuk nenek, jaddatun. Untuk orang tua laki-laki atau orang tua dewasa, laki-laki dewasa, yaitu rojulun. Wanita dewasa dengan sebutan mar'atun. Nah, itu beberapa panggilan, ya, untuk orang yang sering kita temui. Nah, beberapa mufradat dalam keluarga ini, dalam manusia ini sudah pernah disinggung di bab usroh tentang keluarga. Di antaranya paman, saudara, ya, itu panggilan dalam keluarga. Kalau ini panggilan untuk umum, ya, panggilan untuk umum. Nah, jadi saya harap kalian tinggal menghafal, ya, rajin membaca, menghafal, dan di halaman 64 di sini sudah ada bantuan mufradat, ya, tinggal kalian rajin-rajin menghafal dan membaca, ya. Baik, Ustaz akan jelaskan tentang qawaid atau kaidah, yaitu tentang kata tanya, ya, kata tanya yang ada di dalam pembahasan bab ini, yaitu diantaranya man. Man artinya apa? Siapa. Jadi kalau man ini
untuk menanyakan seseorang, ya, untuk menanyakan seseorang. Contohnya, contoh man huwa, artinya siapa dia. Nah, huwa ini artinya dia untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal man ya. Nah, ini kalau untuk pertanyaan tentang apa? Kata ganti. Kalau untuk menanyakan siapa kamu, ya, itu man anta. Tinggal diganti sini man anta. Untuk laki-laki, siapa kamu? Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, man anti. Ini kamu perempuan, ini kamu laki-laki. Nah, kalau untuk menanyakan diri sendiri, man ana. Man ana. Siapa saya? Ini seperti yang saya sampaikan, ini orang lupa ingatan. Siapa saya? Siapa saya? Ya. Baik. Dalam bab ini, ya, banyak materi-materi yang masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya, bab sebelumnya. Contohnya yaitu kata ganti kepunyaan, ya, kata ganti kepunyaan. Untuk kepunyaan saya ditunjukkan dengan apa kemarin? Dengan huruf ya. Maaf, hanya catnya pakai seperti ini ya, kadarnya. Ya. Untuk kata ganti, satu lagi, ya. Kata ganti untuk saya, ya. Ya ini, ya mati, ini menunjukkan mana. Contohnya umun artinya ibu. Kalau ingin membuat kata ibuku, maka umun diganti dengan atau ditambah umun, munnya menjadi kasroh tambah iya. Ummi, maka ini artinya ibuku, bukan ibu ana, ya, bukan ibu ana. Ana itu kalau terletak di awal kalimat, tapi kalau di akhir kalimat, di akhir kata, untuk menunjukkan kepunyaan, maka digandeng dengan ya mati. Ini namanya ya yang menunjukkan untuk kepunyaan diri sendiri. Nah, kalian bisa lihat di halaman 63, ya, halaman 63. Coba untuk kepunyaan, ya. Tilka ammati. Ammati ini berasal dari ammatun, ya, dari ammatun. Ammatun itu bibi adik beradik dari ayah, ya. Kalau adik beradik dari ibu itu namanya kholatun. Kalau di masyarakat pakai amah, ya, entah itu adik bapak, entah itu adik atau saudara mama, tetap dipanggil amah. Pada umumnya juga pakai amah. Nah, jarang sekali pakai kholatun. Nah, itu jarang sekali dipakai di masyarakat. Yang biasa dipakai oleh yang sering kita dengar pakai amah. Nah, tilka ammati itu bibiku, ya. Amatinya artinya bibiku. Wazalika, dan itu zaujuha, itu artinya zaujuha, suaminya. Kenapa pakai ha, ya?
Karena ha ini kata ganti untuk perempuan. Yang dimaksud ha ini adalah ammah. Ya. Ya. Untuk ammah. Ibrahim, namanya Ibrahim. Nah. Baik. Tadi kalau ada pertanyaan seperti itu, man huwa, kalau itu untuk kata ganti siapa dia, atau man zalika seperti tadi, siapa itu, man huwa, man zalika, berarti ini yang ditanya laki-laki. Huwa artinya dia laki-laki, zalika artinya itu yang dimaksud adalah seorang laki-laki. Maka kalau seperti ini bisa dijawab man huwa, huwa jadi, kalau kakek jadi kakekku, punya yang menunjukkan ku itu ini ya, menunjukkan ku. Jadi huwa jadi dia, paman dia kakekku. Kalau untuk kamu ya tinggal ianya ini diganti dengan ka, kamu laki-laki, ki kamu perempuan, jaddu. Kalau di belakangnya huwa jaddu, tidak pakai jadi. Kalau jadi ketika berhadapan dengan ya yang menunjukkan arti saya. Jadi man huwa, huwa jadduka, dia kakekmu kalau laki-laki. Kalau kakekmu maksudnya perempuan, jaddu ki ya. Kalau dhamir munfasilnya kalau terpisah diletakkan di awal, itu dhamirnya sama dengan anti. Nah ini k ini huruf yang mewakili ya, huruf untuk dhamir mutasil yang bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya dalam kalimat lain itu assalamu alaika, semoga keselamatan atas kamu. Nah kalau untuk jamak assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ka kuma kum. Nah nanti insyaallah nanti ada materi sampai ke sana ya. Nah ini kalau man ya, pertanyaan untuk man pertama, untuk menanyakan seseorang. Nah sekarang kalau untuk menanyakan, untuk memastikan ya, tadi man, sekarang hal. Hal ini artinya apakah ya, apakah ya. Semoga kalau dikirim rekaman ini bisa diulang-ulang. Kalau belajar di kelas mungkin yang nggak paham nggak bisa diulang lagi, atau mungkin kalau nggak bertanya ya, kalau yang belum paham, kalau nggak bertanya ya nggak paham. Kalau diberi seperti ini mudah-mudahan kalau nggak paham bisa diulang lagi ya. Nanti bisa bertanya, silakan kalau mau bertanya. Nah hal artinya apakah ya. Nah ini untuk memastikan iya atau tidak. Jadi hal ini jawabannya hanya ada dua, iya atau tidak. Kalau sesuai dengan pertanyaan berarti jawabannya iya, bahasa Arabnya na'am. Kalau tidak sesuai dengan pertanyaan berarti jawabannya tidak, bahasa Arabnya la. Nah contohnya hal zalika, hal zalika sobiyun. Nah tadi sobiyun apa artinya?
Sobin itu artinya bayi, bayi laki-laki. Apakah itu bayi laki-laki? Ya, apakah itu bayi laki-laki? Kalau iya, jawabannya kan ada dua tuh. Naam, ya, zalika sobiyun. Niatnya bayi laki-laki. Ya, zalika sobiyun. Ya, itu bayi laki-laki. Kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan jawaban atau jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, maka dijawab dengan la. La artinya tidak. Ya. La, karena yang dimaksud ya dikira anak kecil, rupanya anak tersebut sudah besar, maka panggilannya la zalika waladun. Nah, waladun ini anak ya, bukan balita lagi maksudnya. Kalau sobiun itu masih balita ya, anak laki-laki. Kalau waladun, la zalika waladun. Selama ada anak tidur, dikira seorang bayi, ternyata dikira anak umur balita seumurannya, ternyata anaknya sudah umuran anak kelas sekolah SD atau TK ya. La zalika waladun, anak laki-laki. Nah, insyaallah bisa dipahami kan? Nah, ini kalau pertanyaan hal, maka jawabannya ada dua. Kalau sesuai dengan pertanyaan, maka jawabannya na'am. Kalau tidak, berarti la. Hal zalika atau hal huwa jaddatuka. Kalau iya, na'am, huwa jaddati. Apakah dia nenekmu? Ya, itu nenekku. Tapi kalau tidak, la hiya jaddatuka. Tidak, itu adalah nenekmu. Baik. Itu kalau pertanyaan untuk hal ya, contohnya seperti ini. Ya, lihat di halaman 63 ya. Hal mahiru ilmuhu kasirun, apakah orang pintar ilmunya kasirun itu banyak, bala artinya tentu. Al-mahiru orang pintar, ilmunya, punya ini artinya nya ya. Kasirun banyak. Nah, kasirun ini kata sifat ya. Wal jahilu, wa itu artinya dan. Al jahilu orang bodoh, ilmunya, ilmun ya ilmu ya, ilmunya qalilun sedikit ya, qalilun ilmu sedikit. Kenapa orang pintar ilmunya banyak? Ya, kalau ditanya semua tahu. Tapi kalau orang bodoh dikatakan ilmu sedikit, ditanya ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Jadi ilmunya hanya sedikit. Jadi tidak banyak pengetahuan yang dia miliki. Nah, yang kedua ini kalau ini bisa dikatakan na'am ya, bala ini tentu bisa sama dengan na'am. Kalau dengan jawaban la, contohnya hal, apakah Ahmad sya'ruhu, sya'ru itu artinya rambut, hunya artinya nya, tawilun panjang, tawil artinya panjang. Jadi kalau ada jembatan tol itu dalam bahasa Arab sebenarnya berasal dari bahasa Arab, tol artinya jembatan panjang. Jadi apakah Ahmad itu rambutnya tawil panjang?
Tawil artinya panjang. Ini juga kata sifat ya. Tawil ini kata sifat dari sya'run ya. Karena tidak sesuai dengan jawabannya, maka jawabannya la ya. Al-waladu. Nah, ini salah sebenarnya. Al-ahmadu, Ahmad. Sya'ruhu, rambutnya qasirun, pendek. Ini sebenarnya Ahmad. Ya. La. Tidak. Ahmad itu rambutnya pendek. Nah. Atau di sini diganti dengan al-waladu juga enggak apa-apa. Kalau ini al-waladu, al-waladu. Kalau Ahmad, ya Ahmad, sama-sama. Nah, kalau ya memang biasanya seorang laki-laki rambutnya pendek, bukan panjang. Nah, kalau anak perempuan baru hal bintu, anak perempuan. Ya, anak perempuan, sya'ruhu apa tadi artinya sya'ruhu? Rambut ha. Karena bintu seorang perempuan, maka kata gantinya adalah ha. Ya, artinya rambutnya. Tawilun. Nah, ini seharusnya tawilatun. Ya. Oh, tawilun, tetap tawilun karena sifat dari sya'run ya. Apakah rambut anak perempuan itu panjang? Ya, pasti. Na'am, ya. Al bintu, anak perempuan itu rambutnya panjang. Jadi kalau ada anak perempuan rambutnya pendek itu biasa dikenal dengan tomboy, perempuan tapi gaya laki-laki. Boleh enggak, Ustaz? Kalau rambut pendek, ya boleh saja lah kalau ditutupi dengan ditutupi dengan jilbab atau kerudung. Asalkan kemana-mana pakai kerudung. Kalau untuk di rumah ya nggak apa-apa lah, keluarganya sendiri yang mandang. Nah, jadi lanjutnya idzan. Nah, idzan itu artinya jadi. Al-fata, fata ini seorang pemuda, ya, pemuda laki-laki. Sya'ruhu qasirun wal fatatu, pemudi remaja perempuan. Sya'ruha tawilun. Ya. Ahsanti, betul kan? Nah, seperti itu. Nah, baik. Sedikit lagi. Tadi hal, iman, hal, terus sekarang kaifa. Kaifa ini menanyakan artinya yang sudah saya sampaikan, itu kaifa bagaimana. Bagaimana bisa dikatakan kalau untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka, hal artinya keadaan. Halu keadaan, ka kamu ya. Kaifa haluka untuk menanyakan situasi atau keadaan kita atau keadaan orang lain ya. Biasanya dia dengan bi khair, alhamdulillah ya, baik-baik saja, alhamdulillah. Baik, kalau kaifa artinya bagaimana ya, artinya bagaimana. Saat ambil contoh ini ya, kaifal marid. Apa arti marid nih? Kaifal marid. Marid itu artinya bisa diartikan pasien, bisa diartikan orang sakit. Nah, ana marid, saya sakit ya. Untuk laki-laki ya, marid itu laki-laki. Kalau perempuan maridotun, ada tinggal nambah tun di belakang, maridotun. Jadi kalau punya saudara, kalau bisa jangan dikasih nama marido, itu artinya sakit ya.
Nah, kalau ka pakai da juga enggak apa-apa. Kalau marida orang yang punya keinginan, ya. Jadi kaifal marid, bagaimana keadaan orang yang sakit, ya. Jawabannya di sini al marid jismuhu dhaifun. Nah, al marid jismuhu, apa arti jismuhu? Jismun itu artinya anggota tubuhnya atau tubuhnya. Jismuhu punya, ulangi lagi artinya nya, badannya. Jismuhu badannya, ya, badannya. Dhaifun artinya lemah, dhaif, ya. Sering kita dengar ada kata nahnu insan dhaif, kita manusia yang lemah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bisa dipahami kan? Jadi kaifa ini menanyakan keadaan seseorang. Nah, ini yang di atasnya, yang lain ini, ya, yang lain-lain yang saya kasih contoh, ambil contoh satu ini. Kalian bisa berlatih sendiri cara mengartikannya, ya. Rajulu apa di sebelah ini sudah dibantu, ya, sudah dibantu arti kosakatanya. Jadi kalau kaifa rajulu, bagaimana orang laki-laki dewasa, ya, dan seterusnya. Di sini udah ada semuanya, ya. Nah, hal mungkin di sini yang tidak ada artinya, ya. Salim, ya. Salim ini orang sehat. Orang sehat atau orang yang selamat, artinya selamat dari sakit, ya. Orang sehat atau salim itu artinya selamat dari penyakit, ya. Apakah orang sehat jismuhu? Kembali lagi, hunya artinya nya, ya. Jismuhu apa tadi? Badannya. Qawiyun, kuat, ya. Qawi salah satu sifat Allah, ya, Asmaul Husna, Qawiyun, maha kuat, ya. Naam. Nah, karena sesuai dengan jawabannya, maka jawabannya naam. As-salim, orang sehat, jismuhu, badannya, qawiyun, perkasa, ya. Jadi kerja apa saja bisa, tidak malas-malasan. Jadi orang sehat itu kuat apa saja, kuat bekerja, kuat makan, ya, kuat belajar, kuat membaca. Tapi kalau orang sakit semuanya malas, mau ngapa aja malas, makan aja malas, ya kan, apalagi belajar. Nah, baik.